Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Berjumpa lagi bersama gua Razif Eka Putra di channel Maliun Tinubu Vlog. Semoga kalian yang nonton video ini sehat selalu dan yang lagi sakit atau kurang sehat semoga cepat diangkat penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini Minggu 17 November 2024 jam hampir setengah 8 malam. Kok tuh main bikin konten malam-malam begini? Hari ini temanya sebenarnya gua mau bahas nge-review motor lagi sih. Motornya ada di dealer bukan di rumah. Cuma masalahnya hari Kamis kemarin tuh Rabu ya sempat bikin sih. Tapi pas di pertengahan video, pas menjelang videonya udah mau selesai, audionya tiba-tiba hilang guys. Gue curiganya karena mic-nya kesenggol kali ya. Soalnya gue pakai mic eksternal yang ini biasanya gue pakai kalau ngonten kan, karena saat itu gue ngerekamnya pakai HP, gue harus pakai splitter. Nah ini splitternya ya sebenarnya ini splitternya masih berfungsi normal, cuma karena kesenggol aja jadi tiba-tiba audionya hilang sampai videonya selesai. Padahal di awal sampai pertengahan itu audionya masih ada, dan kalau gue dengar-dengar itu masih tergolong bagus sih kedengarannya, nggak mendem, suaranya masih jernih. Cuma ya begitulah, tiba-tiba kesenggol jadi hilang. Dan itu gue baru tahu pas sementara post processing, pas lagi ngedit videonya pakai aplikasi VN. Nah ini gue juga mau menyampaikan sedikit info. Kelemahan dari aplikasi VN itu sejauh ini untuk audionya nggak ada fitur equalizernya ya, nggak kayak KineMaster gitu loh. Ya agak disayangkan sih, masa mau ngeditnya audionya harus pakai aplikasi Lexis Audio Editor, kan nggak mungkin juga karena kapasitas videonya kan gede itu memorinya. Ini sengaja gua rekam pakai Y Intermode lagi karena HP Oppo gua yang gua pakai waktu ngerekam itu lagi dicas guys. Jadi gua mau nunggu dulu sampai besok pagi, mau bikin konten ulang lagi di dealer. Ya unitnya masih ada sih, jadi gua mau cut dulu sampai besok pagi, nanti pas udah di dealer baru gua bikin konten lagi. Soalnya besok di dealer itu mau ngikut training online sih, soalnya nggak mungkin kalau ikut training online lihat aplikasi Zoom cuma bermodalkan kuota. Apakah bisa? Bisa, tapi takut cepat habis nanti kuota gua. Jadi kalau gua pakai wifi ada di dealer kan lumayan bisa menghemat kuota. Jadi gua tunggu dulu sampai besok pagi, begitu udah sampai di sana baru langsung terjun ke bukan terjun sih, baru langsung kita lihat motor yang mau gua review itu seperti apa. Oke? A few moments later. Nah, ini dia motor yang gua maksud sebenarnya dari semalam. Ini adalah Yamaha Fazio Hybrid tahun 2024. Ya gua rasa ini untuk penjualan di tahun 2025 ya, unit produksi untuk 2025, karena sekarang kan udah menjelang akhir tahun ya, udah bulan November. Fazio Hybrid ini sendiri tersedia dalam dua warna, nanti gua cantumin di video ini warna yang satunya ya. Ya ada tersedia dua warna aja untuk varian yang ini, warna hitam sama merah. Sebenarnya di motor ini ada, bisa dibilang antara lebih ke ini sih sebenarnya, minor facelift. Ada varian warna baru dan ada beberapa fitur baru yang gua rasa jadi fitur yang cukup mencolok ya untuk tahun ini sejak pertama kali dirilis tahun 2022. Sebelum gua tunjukin, gua ajak kalian lihat dulu wall crown-nya ya. Dari desain depannya seperti ini. Sebenarnya desain bodinya dari awal dirilis sampai sekarang tuh gak ada perubahan ya, masih sama bentukannya, cuma beda di warna doang ya. Dari samping seperti ini, di samping kiri ya ini warnanya full glossy ya, cover body tengah sama
Sisanya itu dikasih warna merah. Terus belakangnya seperti ini. Lampu rem sama lampu sein itu belakangnya bentuknya mirip-mirip ya. Terus ini samping kanannya guys. Nah, mungkin gua agak bakal bercerita terlalu banyak tentang motor ini karena perubahannya ya gak begitu banyak. Paling cuma dari warna, sedangkan dari terus yang paling mencolok itu ada di tipe kuncinya, lubang chargernya sama bentuk spion. Pokoknya ada lah, nanti gue tunjukin satu-satu. Jadi kita langsung ke fitur-fiturnya aja ya. Yang pertama gue mau perlihatkan kalian di sini lampu depannya sudah LED. Dari pertama rilis sudah LED ya. Kelihatan kan dari sini. Tapi cuma lampu bagian ini doang yang LED. Ini ada logo Stanley di sini. Kalian bisa lihat nggak? Ini Stanley W6403 tuh. Terus di bagian bawah sini lampu seinnya bentuknya sama kayak lampu sein di belakang ya. Tapi ini masih halogen. Sedangkan untuk lampu sein sama lampu rem dia masih halogen. Kalau lampu depannya sudah LED. Di bagian tengah sini ada logo Garputala warna krom. Di sini ada logo F. Ini plastik warna hitam ya, bukan hitam karena dicat, tapi emang plastiknya yang berwarna hitam, bukan yang dicat tapi ya. Terus bagian atas ini bentukannya kayak apa ya, lonjong begini, kesannya unik sih. Terus di tengah sini speedometer, cuman ini belum bisa gue hidupin karena akinya belum dipasang. Yang jelas ini udah full digital. Terus di sebelah kanan sini ada saklar start and stop engine. Kalau ini di posisi off, maksudnya di posisi on, dia nanti akan bekerja 5 detik setelah berhenti di lampu merah misalnya ya. Maka mesinnya otomatis mati. Kalau mau dihidupin mesin lagi tinggal digas aja. Terus di tengahnya sini itu ada saklar lampu hazard. Ini hanya untuk kondisi darurat ya. Jangan sepanjang jalan malah lo hidupin. Itu sudah salah itu namanya. Terus di bawah sini ada saklar untuk electric starter karena motor ini nggak punya starter kaki ya. Agak merepotkan sih nanti kalau akinya udah soak. Terus kita pindah ke sebelah kiri. Ini saklar lampu dekat, lampu jauh, lampu sein. Dan ini klakson. Terus kita ke bawah sedikit. Ini ada laci dengan penutup. Gua buka dulu. Perubahan pertama di motor ini kalian bisa lihat itu lubang itu udah ada lubang USB tipe A. Kalau sebelumnya masih harus beli adapter tambahan, kalau ini udah pakai USB tipe A. Kalian bisa lihat di sana. Dan ini di semua varian dari Fazio Hybrid, Fazio Neo sampai Fazio Lux. Ini semua varian udah pakai USB tipe A. Di tengah sini ada cantolan belanjaan. Ada 2 ya. Ini satu, terus dengan penutup, semacam penutup atau apalah ini. Agak kurang paham sih, tapi untuk fungsinya untuk nutup ya. Sama ada satu lagi di sini. Nah, terus kita pindah ke sebelah kanan. Nah, ini perubahan kedua guys. Tipe kuncinya sudah bukan keyless lagi. Tapi cuma untuk varian yang ini doang ya, warna merah sama hitam. Ini malah bentuk kuncinya mirip seperti Mio M3. Gear juga begitu. Gear 125. Ini praktis ya, bisa untuk hidupin mesin, kunci stang. Kok nggak bisa ya? Nah, itu kunci stang sama buka jok. Langsung putar aja ke kiri caranya ya. Nah, cuma untuk nutup lubang kuncinya itu masih harus pakai bagian ujung sini. Terus di sebelah kanan ini laci untuk naruh botol. Di sini juga setiap pembelian motor Fazio itu setiap dikirim dari pabrik itu nanti ada baut di sini. Kalian bisa lihat gitu. Bautnya untuk apa? Untuk cover aki. Ini cover akinya ya. Cover akinya ada 2. Ada 2 baut yang harus diputar dengan kunci L. Kunci L udah disediain sih di motor ini, nanti kita lihat. Terus untuk 4 baut sisanya itu pakai baut yang diputar dengan obeng plus atau obeng kembang. Akinya ada di bawah sini ya. Nah, itu akinya. Kabelnya di mana? Masih ada di bawah sini, nanti
kalau motor mau dihidupin pasang kabel aki baru diambil dari kolong bawah sini. Sebenarnya itu bagian agak merepotkan sih kalau mau siapin di motor pertama kali. Terus untuk foot space-nya inilah cukup flat. Dia ada gerigi-gerigi di sini, di pinggir, di tengah ini, sama sebelah kanan sana. Ini nge-grip loh. Entah itu lu pakai sandal atau pakai sepatu cukup nge-grip, tapi ini konsekuensinya hati-hati aja pada saat kalian cuci ini motor. Karena takutnya nggak sengaja kegores di sini bisa luka guys. Ini bahkan pernah gua bercandain sama teman gua, saking tajamnya ini kayaknya bisa dipakai untuk marut kelapa. Iya, untuk marut kelapa kayaknya bisa itu. Agak berbahaya sih. Terus untuk model footstep belakang ini dibikin rata ya dengan bodi. Agak susah untuk bukanya nanti. Bahannya dari aluminium. Untuk tempat penyangganya dudukannya ini menyatu dengan rangka ya. Ya, nyatu sama rangka. Sudah jadi bagian dari rangka sih soalnya. Terus untuk strippingnya sama di sebelah kanan ya. Ini ada logo Fazio. Di sini ada warna hijaunya. Entah nggak tahu ini motif apaan, dan gua juga nggak begitu paham. Ada hijau sama ungu. Di sini ada logo F lagi. Ini semacam cover begitu, ditutup dengan kunci L, baut yang diputar dengan kunci L juga. Terus ada logo F lagi di sini. Terus bentuk joknya seperti ini ya. Warna hitam, ada tekstur-tekstur kasarnya gitu. Cukup empuk sih ini. Empuk joknya, bagus lah. Terus kita lihat bagian belakang, lampu remnya seperti ini ya bentuknya. Sama, mirip-mirip dengan lampu seinnya yang ya masih halogen sih. Terus kita lihat di bagasinya ya, sebelum kita turun ke sektor kaki-kaki dan mesin. Nah, ini yang istimewanya di Fazio guys, dari pertama kali rilis. Bagasinya gede, 17,8 liter. Ini udah lengkap dengan buku servis dan buku petunjuk manual ya. Cuman nggak tahu kenapa malah ada kertas untuk pairing CCU dan smartphone. Untuk spionnya sendiri bentuknya udah berubah ya. Ini untuk spion sebelah kiri. Kalian bisa lihat nih bedanya bentuknya. Benar-benar udah agak kayak spion Mio lagi. Tapi yang penting ini masih lebar. Soalnya gue suka spion bawaan pabrik itu bisa ngelihat situasi di belakang lebih jelas. Cuma bautnya agak beda sih. Kalau kalian lihat ini baut yang bisa kalian lihat di Lexi LX155, NMAX, Villano, WR155 juga, Aerox juga sama sini. Cara pasangnya agak beda. Terus pindah ke sebelah sini itu tangki, kapasitasnya 5,1 liter yang bahkan ini lebih gede daripada Gear 125 dan Mio M3 yang cuma 4,2 liter. Seriusan ini lebih gede sih. Kayaknya ada bensinnya dikit. Kayaknya. Terus di bagian sini sebenarnya tempat untuk ada kabel soket communication control unit di sini atau CCU. Tapi ini ditiadakan, makanya harganya bisa lebih murah. Nanti untuk harganya gua spill ya di akhir video. Makanya di sini bisa sampai kelihatan rangkanya tuh. Sedangkan untuk varian Neo untuk 2025 nanti sama varian Lux itu punya fitur Yamaha apa namanya? Y-Connect. Yamaha Motorcycle Connect. Kalau ini nggak ada sama sekali. Karena nggak semua konsumen butuh fitur itu juga sih. Makanya dimunculkan varian yang tanpa Y-Connect ini dengan harga yang lebih murah, tapi pengen merasakan sensasi hybrid di motor ini. Terus kita sorong pindah ke kaki-kaki. Untuk ban depannya dia pakai merek Maxxis dengan ukuran yang sama dengan ban belakangnya. 100 berapa sih kemarin? Nah itu 100 per 70. 110 nih. Per 70 ring 12. Bentuk velgnya sendiri itu sama kayak Frigo ya. Bahkan ini juga bentuk velgnya dipakai di Villano. Grand Villano sama aja nih. Terus yang depannya cakram single piston. Bentuk bannya seperti ini alurnya. Ini bannya dari Maxxis loh ini. Tapi untuk alur ban belakangnya beda dengan ban depan ya. Ya ukurannya sama sih. 110 per 70 ring 12 dari Maxxis juga. Bentuk velgnya sama, bahkan ini familiar banget kalau lu yang pakai motor Frigo pasti familiar sama velgnya ini karena sama. Walaupun bentuk velgnya sama, yang penting kan kekuatannya dulu. Ini juga mau menyinggung sedikit soal apa namanya?
kekuatan velgnya ya jangan dipukul rata. Kalau misalnya ada velg yang peyang bahkan pecah, itu petanda kualitasnya jelek. Enggak juga, karena harus dilihat lagi dari kecepatan pada saat si pengendara itu nginjek lubang ya. Soalnya pernah ngalamin velg motor peyang sampai bannya bocor karena saat itu pakai ban tubeless. Dan by the way ini ban depan belakangnya tubeless ya, udah tubeless, tapak lebar juga dari bawaan pabriknya. Harus dilihat lagi dari kecepatan pada saat motor itu nginjak lubang ya. Kalau kecepatannya pelan atau sedang sih gue rasa gak bakalan sampai separah itu. Kecuali kalau emang kenceng lagi ngebut kan, nginjak lubang yang cukup dalam, bahkan sampai jatuh atau kecelakaan baru bisa masuk akal sih. Kalau velgnya sampai peyang bahkan sampai pecah, sampai nggak bisa dipakai tuh. Oke, kita balik lagi ke masih di kaki-kaki sih. Cuma mau bilang kalau ini shock breaker depannya masih teleskopik ya. Yang ngapain sih motor metik kayak gini dipakein shock upside down? Nah, ada malah keras ntar. Terus untuk shock belakang, dia pakai single shock di sebelah kiri sini ya. Dia nyatu ini dengan apa namanya, bagian dekat puli belakang sini. Terus kita lihat ke mesinnya, ini mesin 125cc Blue Core Hybrid. Logo Blue Core Hybrid itu ada di atas sini ya. Nah, mesinnya 125cc Blue Core Hybrid, tapi sistem hybridnya itu yang dinamai sebagai Smart Motor Generator. Dia akan membantu akselerasi pertama, akselerasi untuk 3 detik pertama dari diam, posisi diam sampai jalan. Itu bisa nambah akselerasi dari mode hybridnya. Tenaga hybridnya itu sendiri numpang dari akinya ya, akinya cuma satu itu doang. Jadi setelah 3 detik pertama baru normal lagi mode mesinnya. Tapi itu nanti dilihat juga dari voltase di akinya. Makanya di motor ini dia punya banyak fitur, banyak informasi yang bisa ditampilkan sih. Ada jam digital, konsumsi bahan bakar kalau nggak salah ada itu, voltase aki juga, trip meter, odometer juga ada di situ. Cuma ini belum bisa gue hidupin mesinnya ya. Akinya juga kalau dipasang kabelnya juga agak repot karena kelihatan kayaknya itu dari bawah sana itu harus ngambil lagi dari kolong sini, itu agak susah guys. Ini kelemahannya Fazio sebenarnya. Kenapa kabel akinya di bawah sana agak ditaruh aja di atas sana sekalian supaya nggak terlalu lama makan waktu untuk pasang kabel akinya. Nah itu bagian sini kayaknya throttle bodinya deh, ini kabel gasnya, filter udaranya maaf ya agak kotor, soalnya ini kalau di dealer itu pasti lama-lama berdebu. Tapi nanti pas sudah sampai di tangan konsumen sebelum diserahkan pasti dilap-lap dulu sih biar nggak begitu kotor. Terus untuk apa lagi ya? Memang ada 3 perubahan sih di motor ini. Di lubang charger itu udah tipe A, nggak perlu beli adapter tambahan lagi. Spion juga udah berubah, tipe kunci juga berubah. Mana lebih praktis ini, lebih mudah untuk pengoperasiannya. Jadi konsumen nggak perlu repot-repot untuk nggak perlu pusing lah mikirin yang namanya baterai remote-nya habis. Karena di atas tipe ini ada lagi tipe Neo dan tipe Lux yang sudah sama-sama keyless guys. Karena banyak perbedaan-perbedaan kayak gue bilang tadi, harganya juga beda. Kalau ini varian paling murah untuk tahun ini sampai tahun 2025, dia dikasih harga 22.800.000 untuk OTR, Palu, Sigi, dan Donggala. Kalau varian Neo saat ini 24.175.000. Cuma gua lupa untuk varian Neo, varian Lux itu harganya berapa gua lupa. Nanti gua cantumin detailnya lah di video ini. Jadi kita sampai pada kesimpulan, kira-kira ini motor bakal laku keras atau enggak ya? Harapan gue semoga laku sih, karena ini berarti bisa memberikan lebih banyak pilihan pada konsumen yang pengen pakai Fazio tapi gak mau pakai yang varian keyless. Maunya yang pakai kunci model konvensional seperti ini. Ya,
Jadi inilah jawaban. Gua kasih ini udah jadi jawaban yang pas kalau kalian mau pakai Fazio tapi nggak mau pakai yang mode keyless begitu. Tapi perlu diingat ini cuma 2 warna ya, merah sama hitam. Jadi ya tampilannya seperti ini ya. Kalau untuk konsumsi bensinnya gimana gua kurang tahu, karena sebenarnya itu tergantung dari gaya berkendara yang punya motor juga sih. Kalau tangan kanannya di sekolah itu pasti bisa irit. Bisa di atas 40 sampai 50 km per liter lah. Karena kalaupun kalian cari jawaban internet, itu nggak bisa terlalu dijadikan acuan tuh. Nggak bisa terlalu dijadikan patokan. Oke, jadi sampai di sini dulu video gue kali ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang ya. Kalau ada yang kurang, nanti gue tambahin lagi. Kalau ada yang salah, gue mohon maaf ya. Jadi demikian video review singkat untuk Fazio Hybrid kali ini. Karena ini setelah 2 tahun baru pertama kalinya gua nge-review motor Fazio, guys. Sebenarnya harusnya udah gua review dari 1 tahun yang lalu. Cuma gua ngerasa gak ada yang begitu menarik untuk diangkat pada pembahasan review motor kali ini. Begitu gua tahu ada varian Fazio yang pakai kunci kayak gini, baru gua berani untuk nge-review Fazio yang modelan begini. Untuk pilihan warnanya kalian nanti bisa cek di kolom deskripsi, nanti gua cantumin websitenya. By the way, untuk varian Neo gua suka yang warna hijau sage itu keren banget sih, cantik warnanya. Karena gua juga sebenarnya itu penyuka warna hijau, guys. Hijaunya beda dengan hijau yang tahun 2024 beredar sekarang. Lebih kerenan yang itu sih, yang untuk 2025 hijau sage. Berasa beda aja gitu kalau dilihatin dari jauh, itu pasti udah mencolok banget. Tapi kalau yang merah begini, gue juga suka merah sih, cuma agak ragu kalau mau ngambil Matic sebenarnya. Karena takut, gimana ya, kalau dari perspektif gue sebagai orang awam yang 11 tahun pakai motor bebek, gue jadi ragu kalau mau ngambil Matic. Walaupun praktis, tapi kenyataannya pernah bawa motor Matic lama-lama bikin ngantuk, guys. Kaki lebih santai tapi akhirnya malah jadi ngantuk bawanya. Samping dari perawatannya nanti bisa lebih ribet daripada pakai motor bebek. Belum lagi nanti takut ngempos di tanjakan kan. Belum lagi takut konsumsi bahan bakar yang bahkan power loss-nya motor Matic itu lebih besar daripada motor bebek. Iya, power loss-nya itu lebih gede di motor Matic tuh daripada motor bebek, bahkan dibandingkan dengan motor sport sekalipun. Tapi selebihnya itu terserah kalian sih mau pilih motor yang mana. Ini gue nge-review motor ini supaya jadi bahan pertimbangan kalian. Apakah kalian nanti mau beli motor kayak gini atau enggak, itu terserah kalian lah. Jadi sampai di sini dulu video gue kali ini. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka, tinggalkan komentar yang bijak, share dan subscribe jika kalian menganggap video ini bermanfaat. Lebih kurangnya gue mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.